zaman era Pak Mirban dulu ya mungkin Ya, sampai zaman beliau Pak Somingan. Pak Somingan masih Pak Somingan sampai sekarang beliau ini sudah menduduki jabatan yang teramat penting yaitu beliau adalah Direktur PT LSBU Gamana Krida Bakti Jawa Timur atau disingkat PT GKB Jatim. Nanti kita ngobrol-ngobrol apa itu GKB Jatim dan sebagainya. Sekaligus beliau ini juga adalah asesor badan usaha ya atau disingkat ABU ya. Betul gitu beli ya. Betul ABU. Ya, itu adalah asesor yang memverifikasi mengenai pengajuan sertifikasi SBU itu ya. Ya. Oke. Kali ini kita akan berbincang atau ngobrol membahas tentang proses SBU murah, mudah dan cepat di LSBU PT Gamana Krida Bakti Jatim atau PT GKB Jatim. Mungkin nanti akan memberikan wawasan kepada para anggota kita di Gabensi Jatim dan tidak menutup kemungkinan anggota dari asosiasi lain yang tidak terakreditasi ya yang mungkin bisa bergabung dengan kita secara bekerja sama. Itu nanti akan dijelaskan lebih gamblang dan untuk membuka acara ini kita nanti bicara yang santai saja beli ya, mungkin bahasanya juga bahasa ngobrol tiap hari lah. Ya. Ini di sini ada sedikit suguhan monggo nanti kalau sambil ngobrol sambil dicamil sedikit biar tidak nervous, tidak grogi. Iya. Begitu. Siap. Yeah. Oke, kita langsung masuk aja ke acara. Pertanyaan demi pertanyaan nanti akan kami sampaikan biar untuk memperjelas apa yang akan disampaikan. Untuk mengawalinya mungkin bisa dijelaskan dari Beli Wayan, LSBU PT Gamana Krida Bakti Jatim itu apa sih? Apakah sudah berbadan hukum ataukah sudah legal secara hukum dan sebagainya gitu. Monggo nanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Cak GJ. Ini sudah diberi kesempatan untuk mengisi podcastnya GJ. GJ ini Gabensi Jatim ya. Gabensi Jatim. Oh iya, betul. Baik, kalau kita berbicara LSBU Gamana Krida Bakti Jatim, nah ini memang kita ini adalah suatu lembaga sertifikasi badan usaha di bidang jasa konstruksi. Kita ini sudah berbadan hukum PT ya? Ya, itu didirikan dengan akte nomor 8 itu tanggal 26 Januari 2024. Nah itu kita mendirikan PT ini, PT Gamana Krida Bakti Jatim. Yang kemudian ini juga sudah mendapat pengesahan dari Kumham. Nah tentunya ini sudah legal secara badan hukumnya. Gitu ya. Selanjutnya kita juga di bidang perizinan sudah memiliki juga izin nomor induk berusaha dari lembaga WSS tersebut dan sertifikat standarnya pun itu telah terverifikasi. Dan yang terakhir itu legalitas kita adalah dari LPJK. Nah, karena memang lembaga sertifikasi LSBU ini bisa beroperasi harus setelah mendapat lisensi dari LPJK. Nah, kita sudah mendapatkan lisensi dari LPJK di tanggal 17 Oktober tahun 2024. Nah, sehingga berdasarkan legalitas tadi tentunya produk yang akan kita hasilkan ini sertifikat ini juga menjadi legal secara untuk perizinan. Nah, mungkin itu sekilas terkait LSBU legalitas kita. Jadi memang ini PT Gamana Krida Bakti Jatim ini sudah merupakan produk hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku ya, Pak. Ya, betul. Betul. Kalau mengingat dari aturan yang berlaku berarti sebenarnya apa sih yang mendasari kita kok sampai mendirikan PT Gamana Krida Bakti? Tentunya ada dasar-dasar hukumnya yang dikeluarkan oleh baik itu pemerintah ataukah mungkin dari peraturan menteri ataukah
mungkin SK Dirjen dan sebagainya. Itu tentunya harus ada dasar-dasar hukum yang menjadi landasan kita untuk mendirikan PT itu sendiri. Bisa disampaikan mungkin ya. Ya, jadi betul Cak GJ, LSBU ini karena dia adalah suatu lembaga yang akan menerbitkan perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi. Nah, ini betul. Tentunya dia sendiri harus legal dulu kan gitu ya. Nah, juga di dalam memproduksi produknya ini, sertifikatnya juga harus ada dasar-dasar yang legal agar produknya jadi nanti juga akan legal kan gitu. Nah, ini dasar-dasar hukum pendirian LSBU kita ini adalah didasarkan kepada yang pertama itu adalah dulu keluarnya Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 itu di tahun 2017. Namun kemudian dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, nah undang-undang ini pun telah dirubah, terakhir ditetapkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tersebut. Nah, di mana kemudian untuk undang-undang ini pun sudah keluar turunan-turunannya berupa PP sebagai pelaksanaan selanjutnya, yaitu yang pertama itu ada PP nomor 22 tahun 2020. Nah, ini merupakan aturan pelaksanaan daripada Undang-Undang 2 tahun 2017. Nah, tetapi PP ini pun kemudian disempurnakan lagi dengan PP nomor 14 tahun 2021 itu tentang perubahan dari PP 22 tahun 2020 tersebut. Nah, disinilah aturan-aturan terkait LSBU itu ada perubahan-perubahan lagi yang lebih detail diatur terkait LSBU-nya. Kemudian berikutnya sebagai dasar sertifikatnya, produknya itu tadi adalah dasar hukum pendirian LSBU-nya kan gitu ya. Nah, kemudian ini kalau dasar-dasar untuk produk daripada LSBU ini berupa sertifikat itu ini adalah mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 5 yang pertama, yaitu tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, ini kalau kita lebih ambil lagi karena PP ini mengatur banyak sekali turunan dari banyak sekali undang-undang di dalamnya yang diatur. Nah, kalau terkait konstruksi ini khusus itu ada di pasal 80 sampai pasal 104 di PP 5 tersebut. Nah, nama dan selanjutnya PP ini pun diturunkan lagi karena memang hierarki peraturan kan seperti itu ya. Ya, Cak GJ mungkin tahu ya, turunan-turunannya lebih detail, semakin detail kan dengan turunan PP 5 ini. Yang pertama itu dikeluarkanlah Peraturan Menteri PU nomor 6. Nah, itu di tahun 2021 juga dikeluarkan. Nah, Peraturan Menteri ini juga masih dirasa kurang pas, perlu disempurnakan lagi. Betul, karena banyak dianggap masih aturan-aturan yang memberatkan pelaku usaha, memberatkan badan usaha di dalam mengurus perizinannya, sehingga dikeluarkan lagi Peraturan Menteri PU nomor 8 itu di tahun 2022. Nah, ini boleh dibilang peraturan menteri relaksasinya ada beberapa kemudahan diantaranya terkait masalah pengalaman, khususnya yang berat itu tenaga kerja. Karena mungkin di realisasinya dirasa terlalu berat untuk dipenuhi mungkin ya. Iya, betul. Nah, itu udah berat. Khususnya di masalah tenaga kerja ini berat sekali bagi anggota, khususnya kualifikasi kecil. Nah, sementara pelaku usaha kecil ini kan hampir 90% ya. Betul. Kalau kita lihat, nah itu udah berat bagi mereka. Nah, ini seolah-olah regulasi ini membunuh usaha kecil seolah-olah kan gitu. Akhirnya malah tidak bisa memperpanjang atau membuat SBU baru ya. Betul. Nah, sehingga itu dah Cak GJ dikeluarkan relaksasinya ini, peraturan relaksasinya. Kemudian yang terakhir dari Peraturan Menteri turunlah yang terakhir ini yang memang mengatur khusus terkait dengan skema sertifikasi yang menjadi kitab suci dari LSBU nantinya, yang menjadi acuan standar dia di dalam melakukan proses sertifikasi, yaitu namanya skema sertifikasi. Betul. Nah, itu adalah SK Dirjen nomor 144 yang juga keluar pada tahun 2022. Nah, ini adalah tentang standar skema penetapan standar skema sertifikasi badan usaha jasa konstruksi. Nah,
itulah mungkin beberapa dasar hukum baik itu pendirian LSBU ini maupun penerbitan produk produksi dari produk-produk SBU nantinya. Iya, betul. Ya, mungkin itu. Ya, sebelum kita lanjutkan, mungkin ini ada pelayanan dari kita, makanya nanti enaknya jadi narsum di kita itu kan seperti itu. Kita ada, karena programnya ngopi. Oh iya. Nah ini kopinya belum ada ini. Ini makanya. Iya. Ini. Jadi ini setali 3 uang, artinya sambil mendayung 2-3 pulau terlampaui. Di sini kan ada logo Gapensi sama Gatensi. Yeah. Nah, ini juga artinya sarana kita untuk membuka diri terhadap pesan-pesan sponsor. Siap. Sponsor monggo dari rekanan-rekanan stakeholder kita yang ingin menampilkan mungkin produknya ataukah istilahnya badan usahanya atau dana sebagainya ditampilkan di sini, nunut di sebagai ajang promosi, ajang promosi juga. Akhirnya gitu nanti kan kita bisa podcast kita ini bisa mandiri menghidupi dirinya sendiri. Monggo sambil dimakan dulu. Iya. Monggo. Kita ngopi dulu sebentar. Iya. Masih panas, saya tidak terbiasa kopi panas. Terkait dengan pelayanan tadi, berarti kan dari SBU Gatensi Gamanegri Bakti Jatim itu juga tentunya menawarkan layanan-layanan atau fitur-fitur yang bisa diterima oleh badan usaha untuk mensertifikasi SBU-nya. Kira-kira lingkup layanan apa aja yang ditawarkan oleh LSBU Gamanegri Bakti Jatim ini kepada anggota kita nanti? Ya, kalau terkait lingkup layanan ini memang LSBU kita yang pertama mungkin saya sampaikan bahwa layanan-layanan perizinan jasa konstruksi ini kan sudah ditetapkan sekarang yang namanya adalah KBLI ya, KBLI kalau dulu subklasifikasi gitu Pak. Nah sekarang lebih dikenal ke KBLI. Nah itu KBLI ini dikelompokkan ke dalam klasifikasi. Nah di sini ada 3 klasifikasi. Klasifikasi bangunan gedung dan bangunan sipil. Ini adalah kategori klasifikasi umum ya. Umum. Nah ini kalau kita ketahui yang gedung tuh ya pada umumnya udah pada tahu ya mungkin pelaku usaha ya. Jadi dari gedung hunian, perkantoran, pendidikan, kesehatan dan gedung lainnya. Nah yang dimasuk di sipil ini umumnya juga ya jalan, jembatan, kemudian ada di bidang pengairan. Nah itu termasuk di bangunan sipil. Nah demikian. Itu 2 klasifikasi tersebut. Kalau kita lihat gedung itu ada 9 klasifikasi, 9 subklasifikasi atau KBLI, kemudian di sipil ini ada juga 20 subklasifikasi atau KBLI. Nah yang berikutnya adalah klasifikasi spesialis. Betul. Nah spesialis ini kalau kita lihat sebagiannya adalah dulu dikenal ada namanya klasifikasi instalasi mechanical dan electrical. Nah ini dia masuk ke klasifikasi spesialis. Terkhususnya adalah di klasifikasi instalasi. Nah ada namanya spesialisnya klasifikasi instalasi. Itu kode IN kalau secara subklasifikasi. Itu kemudian berikutnya ada klasifikasi konstruksi khusus. Nah kemudian ada lagi klasifikasi itu apakah yang dulu spesialis itu ya? Betul. Jadi dulu kan memang sudah ada Pak ya istilahnya klasifikasi dulu ada namanya adalah ASMED. Nah mungkin masih ingat ya zaman dulu itu kan ASMED ya, arsitektur, sipil, mechanical, electrical dan tata lingkungan itu kan. Nah ini dan sekarang ini sudah berubah. Nah itu memang untuk bahwa arsitektur dan sipil tadi ini dikelompokkan kepada klasifikasi umum yaitu bangunan gedung dan bangunan spesialis. Nah itu sebenarnya kemudian yang klasifikasi mechanical electrical ini masuk kepada klasifikasi spesialis kode IN sekarang ya. IN.
Nah, ada terkhusus untuk electrical. Nah, ini electrical yang dia berkaitan dengan tegangan tinggi. Nah, ini memang sudah bukan di Kementerian PUPR lagi, ada di bawah Kementerian PUPR. Ada di bawah Kementerian ESDM sekarang, khusus listrik. Nah, itu tidak ada di Kementerian PUPR lagi. Kemudian yang berikutnya yang tadi itu khusus dulu memang dia adalah tergolong klasifikasi dari dulu, spesialis yang dulu. Nah, kemudian ada klasifikasi prapabrikasi. Itu dulu memang juga sudah spesialis. Itu penjelasannya prapabrikasi itu? Nah, kalau prapabrikasi ini kan ada dua ya, ada KP 001 dan 02. Kalau KP 01 ini adalah lebih banyak kepada boleh dibilang nih kan namanya pabrikasi, ini berarti kan sudah cetakan ya, sudah jadi. Nah, itu jadi seperti misalnya membangun gedung. Nah, ini sekarang kan udah banyak menggunakan yang precast ya, itu betul, precast itu. Nah, betul. Nah, itu yang dimaksud kayak aja ya, tinggal pasang kan gitu kan. Demikian juga di bidang bangunan risa itu. Nah, ya itu jadi lebih memudahkan kan gitu ya. Betul. Demikian juga di bidang sipilnya dia itu banyak kesalahan-kesalahan seperti Yudit. Nah, itu kan block culvert. Nah, kemudian paping itu juga termasuk juga dia prapabrikasi. Nah, itu kemudian yang berikutnya itu adalah yang terkait dengan penyewaan peralatan konstruksi. Itu pun sekarang ada KBLI-nya tersendiri. Iya, KBLI-nya tersendiri. Diperinci gitu ya akhirnya betul. Ya. Nah, menyewakan alat aja juga dibuatkan KBLI harus ngurus izin artinya. Iya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah klasifikasi penyelesaian bangunan. Nah, ini lebih banyak kalau kita lihat klasifikasinya lebih banyak ke hal-hal detail sekali ya. Itu juga sekarang dibuatkan KBLI seperti misalnya khusus misalnya pekerjaan pengecetan. Nah, itu masuk di penyelesaian bangunan. Kemudian ada di pertamanan atau landscape, itu juga di penyelesaian bangunan. Nah, hal-hal seperti itu juga misalnya khusus pemasangan pintu, nah itu di penyelesaian bangunan. Nah, terus ada lagi satu adalah klasifikasi persiapan. Nah, persiapannya dulunya ada istilah pengerukan, terus sekarang masuk di persiapan, penyiapan lahan konstruksi. Nah, itu yang masuk di persiapan. Nah, itu klasifikasi tersebut yang ada di bidang konstruksi ini semuanya itu bisa kita layani. Gitu ya. Perizinannya bisa kita layani itu. Bisa dilayani. Nah, semua KBLI tersebut bisa kita layani, hanya saja terkhusus untuk bangunan gedung dan bangunan sipil ini kan kurang klasifikasi umum kan ada kualifikasinya. Ada namanya kualifikasi kecil, menengah dan besar. Nah, kita hanya bisa layani hanya kualifikasi kecil dan menengah. Gitu. Kalau yang kualifikasi besar ini tetap ditangani oleh LSBU kita yang ada di pusat. Ya, LSBU GKB. Nah, itu yang LSBU yang juga milik Gapensi kan gitu kan. Kalau gitu kedudukannya atau mungkin secara struktural atau mungkin korelasinya ya antara GKB pusat, GKB Jatim, dan dengar-dengar juga ada GKB dari provinsi lain, DKI Jawa Barat juga sama Jawa Barat. Betul. Sementara ini ada 4 itu ya. Betul. Itu kedudukannya seperti apa berarti? Kalau secara LSBU kedudukannya sama. Dia sama-sama hukum tadi sama ya. Betul. Dia sama-sama merupakan lembaga independen. Nah, cuman artinya selaku pemiliknya itu adalah Gapensi. Yang sama ini adalah pemiliknya. Gapensi. Nah, cuman dalam hal ini artinya Gapensi dalam mendirikan LSBU ini, khusus LSBU bentukan di provinsinya ini, dia dibatasi tidak diperkenankan melayani kualifikasi besar. Gitu. Itu dibatasi oleh pendirinya sendiri, yaitu Gapensi seperti itu. Jadi mungkin ini suatu bentuk peningkatan pelayanan kepada anggota kita ya. Artinya kalau semua badan usaha anggota kita itu masuk pelayanan di GKB pusat, pastinya di sana akan crowded penuh, mungkin jadi selesainya bisa jadi lama, mungkin semacam itu ya. Dan mungkin ini ada dengar-dengar juga LSBU kita, artinya kalau sudah badan usaha PT LSBU itu bisa bekerja sama atau mungkin menampung dari badan usaha yang tergabung di asosiasi yang tidak terakreditasi. Itu apakah
benar semacam itu atau bagaimana mungkin? Iya. Jadi gini Cak GJ, yang pertama terkait dengan apa namanya tadi, bagaimana hubungan kita dengan LSBU yang ada di pusat kan itu kan. Mengapa mendirikan LSBU lagi Gapensi kan gitu ya. Nah, itu memang salah satunya benar tadi itu mungkin untuk juga apa namanya memecah pelayanan sehingga diharapkan bisa lebih cepat kan gitu ya. Nah, itu salah satunya mungkin, dan juga lebih mendekatkan pelayanan kepada anggota. Nah, karena kalau di provinsi ada kan lebih dekat ya. Di mana dulu memang di zaman masih ada LPJKD gitu ya. Badan usaha ini terbiasa dia dekat. Nah, kalau tersentral mungkin karena banyak tadi yang GJ sampaikan itu kan mungkin responnya ini terjadi suatu antrian kan gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan tadi bagaimana bisa melayani asosiasi lain yang tidak terakreditasi, bisa. Jadi setiap LSBU itu memang wajib. Dia wajib melayani seluruh permohonan tanpa memandang asosiasi. Nah, itu yang harus. Walaupun Gapensi ini didirikan oleh walaupun LSBU GKB Jatim ini didirikan oleh Gapensi dan milik Gapensi kan itu ya. Tapi dia tetap harus melayani permohonan dari asosiasi lain. Tidak hanya yang tidak terakreditasi, termasuk yang terakreditasi kan dilayani tetap. Jadi boleh semua harus dilayani. Tidak boleh misalnya ada permohonan dari asosiasi lain, nah ini karena KTA-nya bukan Gapensi, nah kemudian ditolak. Nah, itu tidak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi tetap harus dilayani. Nah, jadi seperti itu. Tapi tentunya mungkin karena GKB Jatim ini adalah notabene bentukan dari Gapensi sendiri, tentunya anggota-anggota sendiri punya privilege ya dibandingkan dengan badan usaha dari asosiasi yang lain yang bukan Gapensi tadi ya. Mungkin ada privilege-nya apakah harganya lebih murah atau lebih didahulukan diprioritaskan atau gimana gitu. Enggak termasuk hal tersebut Cak J. Jadi kita sampai saat ini pelayanan kita tidak membedakan maksudnya. Sama. Anggota Gapensi maupun bukan Gapensi itu pelayanan kita sama. Gitu. Karena memang itu adalah kewajibannya LSBU tadi, nggak boleh beda-bedakan. Nanti kalau dibeda-bedakan ini kan dia menjadi tidak independen lagi kan gitu. Nah, karena tadi dia adalah lembaga independen, nah yang itu jadi harus sama, dan pelayanan kita memang sama saat ini. Nah, sekarang terkait misalkan kami sebagai badan usaha, mungkin perlu sedikit ada penjelasan. Untuk mengurus SBU atau memperpanjang itu syaratnya apa aja, dan mungkin proses bisnisnya atau alur pengurusan itu seperti apa. Mungkin kalau dari dulu kayaknya jelimet panjang gitu ya. Mungkin kalau kita ada di GKB Jatim, walaupun memang panjang karena memang itu sudah prosedur ya, SOP-nya semacam itu mungkin, tapi ada penyederhanaan. Mungkin bisa dijelaskan dari Beli Wayan gitu. Iya. Jadi gini Cak Geji, terkait syaratnya ya, kalau kita berbicara syarat itu kan sudah diatur ya di regulasi-regulasi tadi, sehingga seluruh LSBU harusnya standar syaratnya kan gitu ya. Nah, memang dalam pelaksanaannya ya kembali kepada namanya suatu aturan regulasi dan pelaksananya ini banyak kan itu kan, kembali kepada pemahaman pelaksananya. Terkadang ada perbedaan memang kan gitu ya. Nah, kalau kita berbicara syarat tadi kelihatannya syaratnya cukup banyak gitu. Banyak, dan kelihatannya kalau orang belum pernah mengurus tidak mengikuti regulasi gitu ya. Ini rasanya ribet memang. Nah, ini capek sendiri. Ya, betul. Jadi syarat-syaratnya itu kalau boleh saya sampaikan itu adalah ada 6 persyaratan ya. Nah, ini malah ada 6 syarat pokok yang wajib dipenuhi oleh badan usaha dalam mengajukan permohonan, yaitu yang pertama ini adalah mencangkup data penjualan tahunan. Nah, ini kita berbicara syarat data penjualan tahunan atau pengalaman badan usaha ya, yang dikenal selama ini. Nah, ini seperti apa gitu loh. Nah, jadi gini, data penjualan tahunan ini ada ketentuannya. Nah, ketentuannya adalah untuk kualifikasi umum wajib melampirkan dipersyaratkan pengalaman badan usaha atau penjualan tahunan. Tapi kalau spesialis tidak perlu. Spesialis ini tidak perlu dia. Nah, ketentuannya adalah untuk kualifikasi kecil
itu dia memiliki nilai penjualan tahunan atau pengalaman ini maksimal. Yang ditetapkan justru maksimalnya ini. Maksimalnya adalah 2,5 M. Oh, gitu. Nah, maksimal ya. Iya. Nah, terus kemudian untuk kualifikasi menengah, nilai penjualan tahunannya itu ditentukan adalah lebih besar dari 2,5 M sampai dengan maksimal adalah tidak ditentukan maksimalnya, tetapi dia ditentukan lebih besar atau minimal 2,5 M. Nah, itu untuk kualifikasi menengah. Kemudian untuk kualifikasi besar juga ditetapkan minimalnya. Minimalnya dia harus memiliki nilai penjualan tahunan adalah 50 miliar. Itu ditentukan per KBLI atau per subklasifikasi tadi. Misalnya dia mengambil jalan. Iya. Nah, ini dia harus punya pengalaman jalan tadi, nilainya adalah lebih dari 50 miliar atau sekurang-kurangnya 50 miliar. Itu baru bisa nanti kualifikasi menengah. Tentunya dengan persyaratan lainnya harus dipenuhi juga nanti ya. Ini dari sisi pengalaman dulu. Pengalaman tahunan betul. Tadi ya. Pengalaman tahunan dia harus terpenuhi dulu. 50 Jadi kalau miliar. misalkan itu tidak terpenuhi, bisa jadi dia downgrade ke kecil atau mungkin misalkan pengen pengajuan naik ke besar harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi nggak bisa naik ke nggak bisa, gitu betul. Ya. Nah, gitu iya, jadi pengalaman ini juga ini adalah dihitung selama 9 tahun terakhir. 9 tahun terakhir. Iya, nah ini yang saya sampaikan tadi relaksasi itu ini ada di Permen 8 ya, relaksasi 9 tahun terakhir karena sebelumnya itu adalah hanya 3 tahun terakhir gitu. Nah, ini salah satu relaksasinya dia pengalaman ini menjadi 9 tahun terakhir. Oh, gitu. Nah, apa saja yang menjadi data dokumen pengalaman atau penjualan tahunan ini yang menjadi datanya itu adalah terkait dengan kontrak. Kita sebutkan kontrak ya. Walaupun itu yang wujudnya adalah bagian surat perjanjiannya umumnya kalau diketahui. Kita mulai kalau kita berbicara kontrak, dokumen kontrak kan tebal Pak ya. Iya. Ada surat perjanjiannya terus ada apanya lagi itu RAB segala macam kan tebal biasanya. Ini adalah bagian surat perjanjiannya saja yang ada pasal-pasalnya tersebut. Pasalnya itu aja. Nah, ada bagian tangan. Itu yang pertama syarat data kelengkapan pengalaman tadi, datanya. Terus yang berikutnya adalah berita acara serah terimanya. Minimal serah terima pertama. PHO ya. Betul, PHO. Nah, kemudian yang berikutnya adalah RAB atau rencana anggaran biayanya itu. Nah, itu jadi 3 ini sebenarnya yang menjadi syaratnya. Iya. Nah, kemudian berikutnya, cuman dalam perkembangannya kan gini ya, diketahui. Dibilang ribet, kadang ada dimintain faktur pajak lah. Nah, kan gitu kan. Nah, kadang dimintain yang lainnya lagi. Mengapa dimintain seperti itu? Itu adalah dalam rangka proses namanya oleh asesor ya. Di dalam melakukan penilaian ini ada namanya untuk meyakinkan bahwa dokumen tersebut adalah valid, kan gitu ya. Benar valid tadi kan perlu namanya alat telusur ya. Nah, sehingga mungkin begitu dia telusurin di dokumen kontrak, kemudian berita acaranya, kemudian RAB ini ada yang kurang. Masih ragu. Iya, masih perlu lagi alat bukti atau alat dukung lainnya. Biar ini dinyatakan valid, itu biasanya dimintain. Misalnya saya perlu faktur pajak. Oh, saya perlu mungkin yang lainnya apalagi bukti misalnya ada foto atau apa boleh. Itu boleh. Nah, itu jadi yang berikutnya juga yang harus dilampirkannya apabila dia ini merupakan suatu kontrak apa namanya KSO ya, kerjasama operasi itu ya. JO mungkin. Iya betul, JO atau KSO itu sama ya. Nah, nanti itu juga harus melampirkan bagian dari surat perjanjian KSO-nya tersebut. Itu dilampirkan karena nanti perhitung. Mengapa dilampirkan? Karena di situ melihat persentase. Nah, dalam suatu kerjasama kan nilai proyeknya kan persentase ya. Misalnya PTA-nya 55%, PTB 45% misalnya gitu. Nah, sehingga yang akan diakui nilainya dihitung untuk mencapai nilai 50 M tadi ya. Betul, dari persentase itu dihitung nilainya. Nah, itulah mengapa harus melampirkan itu itulah. Itu artinya sehingga kesannya nanti kalau badan usaha dia kan merasa ribet kan gitu ya. Kok diminta ini, kok diminta itu kan gitu kan. Nah, kemudian juga kalau ada adendum pun demikian. Nah, kalau memang suatu kontrak ini ada adendum itu juga bisa diminta dilampirkan. Nah, ini berkaitan dengan tadi berita acara serah terima. Terkadang di dalam suatu kontrak ini disebutkan nilai kontrak awalnya misalnya adalah 25 M.
Iya. Tetapi pada saat berita acara serah terima disebutkan nilainya yang diserah terimakan itu adalah menjadi 30 M kan itu kan. Nah, berarti kan kemudian ada adendum ini kan dia. Nah, sehingga bukti dukung alat dukungnya ini harus dilampirkan adendum tadi. Nah, itulah apa teknik telusur yang harus dipahami oleh badan usaha. Jadi bukan berarti ribet. Jadi dalam rangka di era digitalisasi ini kan masyarakat itu semakin pinter memanipulasi data. Akhirnya persyaratan semakin dilengkapi, ini harus dilengkapi. Ya walaupun ujung-ujungnya ribet, tapi kan ya memang harus. Iya, karena kita memang harus menjamin tadi kan, menjamin legalitas tadi kan, datanya tadi. Jadi menjamin kualitas dan legalitas produk kita kan gitu kan. Betul. Itu harus kita lakukan memang. Akan gitu. Lanjut. Ya, baik. Yang berikutnya terkait dengan data kemampuan keuangan. Kemampuan keuangan persyaratan yang berikutnya itu adalah ini juga diatur kalau kualifikasi kecil kemampuan keuangannya per KBLI itu adalah minimal 300 juta, kualifikasi menengah minimal 2M dan kualifikasi besar adalah minimal 25M per KBLI. Per KBLI betul. Khusus untuk kualifikasi besar ini berat. Iya. Karena 25M ngambil 2 KBLI harus punya ekuitas 50M. 50M. Nah, itu. Kapan jarang yang punya sampai segitu kan walaupun dia perusahaan besar. Kecuali BUMN udah nggak usah ditanya. Ekuitasnya sudah T mungkin kan gitu ya. Nah, itu kalau dari sisi kemampuan keuangan 300. Nah, sehingga perhitungan kemampuan keuangannya gini. Seandainya dia ini juga yang sering menjadi permasalahan oleh pemohon, paling sering menjadi catatan gitulah artinya sehingga dokumen jadi tidak lengkap. Itu adalah dia mengajukan katakanlah ada 5 KBLI. Syaratnya kan 300 juta per KBLI. Berarti kali 5. Betul, harusnya ini kan kali 5, minimalnya kan 1,5 M. Tetapi badan usaha membuat ekuitas dia hanya 300 tadi. Katakanlah 600 juta gitu. Nah, ini kan kurang. Sehingga akan jadi catatan. 300-nya di-cloning untuk 5 KBLI tadi. Nah, itu yang pemahaman ini pemahaman ini yang harus dipahami oleh badan usaha. Jadi gampang sebenarnya kan ya tinggal dikalikan gitu loh. Iya, betul. Nah, untuk kualifikasi kecil lagi ini memang gampang sekali, Pak. Artinya kenapa? Cak GJ. Iya. Jadi belum terbiasa. Jadi mungkin sambil dikasih air biar lancar. Nah, itu dah artinya kan gampangnya kualifikasi kecil lagi itu bahwa dia neracanya ini cukup dibuat sendiri. Iya. Jadi ya sesukanya, saya butuh 5M ya buat aja 5M silahkan. Jadi karena kita hanya menilai portofolio kan gitu kan, dia sudah bermaterai artinya penanggung jawab di badan usaha. Bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kecuali kalau kualifikasi menengah, besar, spesialis ini agak berat memang. Karena datanya dia harus neracanya didukung oleh laporan kantor akuntan publik. Ini kalau untuk kecil tidak perlu kan ya. Betul, buatan sendiri sehingga mudah tadi saya sampaikan kan ya. Nah, yang itu salah satu bentuk relaksasi juga sebenarnya ya. Itulah kalau yang ini yang menengah besar ini yang berat dan juga spesialis. Nah, kalau menengah kan 2M. Kalau dia punya 5 KBRI kan udah harus punya ekuitas 10M dan gitu, itu pun ditunjang dengan sudah diperiksa oleh akuntan publik tadi. Betul, ya itu tadi artinya kan tidak seenaknya membuat kan itu. Jadi saya butuh misalnya asal ketik angka gitu kan. Jadi saya butuh ekuitas 50M. Nah, tidak bisa karena harus diaudit nantinya kan gitu ya. Nah, kemudian untuk yang spesialis ini ada perbedaan sedikit ya. Spesialis ini kelompokkan 2. Ada spesialis yang kategori kita anggaplah spesialis yang spesialis yang sebenarnya itu spesialis khusus. Spesialis ini dia memang syaratnya lebih berat. Beratnya adalah dia per KBLI harus punya. Nah, yang dilihat ini juga kemampuan keuangannya berbeda antara klasifikasi umum dan spesialis. Kalau umum tadi dilihatnya adalah dia jumlah ekuitasnya. Nah kemudian kalau spesialis adalah jumlah aset. Nah, ini perbedaannya harus dipahamin ya. Jadi kalau umum jumlah ekuitas, kalau spesialis jumlah aset yang menjadi ukurannya. Betul. Nah, kalau misalnya spesialis ini ketentuan jumlah aset minimalnya adalah 5M per KBLI. Jadi kalau punya 5 KBLI spesialis jadi harus punya 25M asetnya ya, aset ya bukan. Aset ini yang terkait dengan pengajuannya tadi ya, mungkin alat atau mungkin bangunan kantornya. Jadi semuanya. Jadi kan di dalam neraca tetap acuan melihat nilai ini adalah di dalam neraca badan usaha. Gitu. Nah, nilai aset itu adalah kalau umumnya kita lihat tuh di sisi kiri
neraca itu ada kan dari aktiva tetap kan itu ya, kan. Nah, itu udah totalnya dari seluruh itulah yang merupakan aset kan itu kan. Nah, kalau ekuitas tadi kan di sisi sebelah kanan, modal kan, total modal itu yang menjadi ekuitas kan. Kalau kecil di sisi nah, betul. Nah, gitu. Jadi itu satu lagi yang spesialis yang khusus ini syaratnya memang jauh lebih mudah. Dia hanya mensyaratkan kemampuan keuangan asetnya 75 juta per KBLI. Betul. Nah, dan ini pun tidak selalu wajib melampirkan KAP, tergantung. Iya. Tergantungnya adalah kalau memang dia total asetnya tidak lebih dari 2M, dia tidak usah melampirkan laporan KAP. Tetapi kalau total asetnya lebih dari 2M, dia harus melampirkan KAP. Nah, kan enak tadi sebenarnya juga sama ya, karena dia bisa misalnya cuma 5 spesialis 75 juta kali 5 nggak sampai 2M kan, dibuat sendiri aja, jangan sampai 2M biar tidak melampirkan KAP. Iya, betul. Itu yang spesialis. Kemudian berikutnya syaratnya itu adalah data ketersediaan tenaga kerja konstruksi. Nah, ini juga yang berat, yang berat bagi anggota, dan ini juga yang biayanya cukup tinggi ya, termasuk tadi KP juga tinggi kan biayanya ya. Nah, kalau TKK ini juga aturannya lebih rumit lagi gitu. Nah, jadi untuk kualifikasi kecil namanya TKK ini adalah meliputi 3 komponen dalam badan usaha. Yang pertama itu namanya PJBU, penyelenggara badan usaha, itu adalah direkturnya. Nah, itu kemudian direktur yang saya maksud di sini adalah nama yang tercantum nantinya di sertifikat ya. Nah, itu yang saya maksudkan direktur. Kan ada juga direktur utama ya. PT. Nah, itu. Kemudian dia adalah PJTBU, penanggung jawab teknik badan usaha. Ini harus 1 orang. Ada persyaratan tertentu. Jadi berikutnya adalah PJSKBU, penanggung jawab subklasifikasi. Nah, ini harus dengan sesuai dengan klasifikasi yang diambil. Gitu. Betul. Nah, jadi kalau PJTBU kan 1 orang tadi direktur. Nah, PJTBU ini juga 1 orang. Nah, cuman ketentuan berikutnya juga diatur lagi, Pak. Masalah jenjang minimalnya jenjang berapa. Nah, ini mungkin kalau saya sebutkan ini kan waktunya nggak cukup nih ya. Jadi saya sampaikan aja bahwa PJT ini yang namanya TKK itu 3 tadi itu. PJBU, PJTBU dan PJSKBU ini wajib memiliki SKK. PJBU-nya tidak wajib. Kecuali kalau PJBU untuk kualifikasi kecil ya boleh merangkap menjadi PJTBU kan itu kan. Berarti dia harus punya SKK. Tetapi kalau dia tidak merangkap menjadi PJTBU tidak wajib punya SKK. Itu untuk PJTBU wajib. PJSKBU juga wajib. Nah, mungkin ini yang berkaitan dengan di LSP kan itu kan di profesi ya, terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya itu dari sisi tenaga kerja tadi ya. Berikutnya itu dari sisi data peralatan konstruksi. Nah, ini pun data peralatan konstruksi ini juga disyaratkan sebenarnya kalau kualifikasi kecil boleh bilang alatnya tidak terlalu berat. Tapi kualifikasi menengah, besar dan spesialis tadi itu adalah kategori alat berat. Misalnya dia harus punya bulldozer, eskavator, terus scaffolding, tower crane gitu kan. Itu alat-alat berat kan gitu kan ya. Kalau kualifikasi kecil ini sudah dipermudah juga. Direalisasi misalnya punya handycam itu boleh, punya genset boleh, punya pickup boleh. Nah, itu concrete mixer atau molen tuh boleh. Nah, itu kalau yang kecil tentunya ini juga tergantung KBLI yang diambil beda-beda, Pak. Diambil masing-masing. Makanya nanti di berikutnya nanti saya kasih tip dan trik gitu. Bagaimana caranya untuk mempermudah biar tidak bingung ini, biar tidak repot kan itu ya. Karena syaratnya ini beda-beda setiap KBLI. Nah, kemudian setelah peralatan itu yang harus dipenuhi adalah di data penerapan SMAP. Penerapan SMAP. SMAP ini adalah sistem manajemen anti penyuapan. Nah, ini bisa wujudnya. Dijelaskan mungkin apa itu? Ini termasuk istilah asing bagi jadi kami. SMAP ini, SMAP ini dia adalah bisa dipenuhi dengan 3 opsi. Nah, opsi pertama itu adalah berupa surat pernyataan bahwa sanggup menerapkan SMAP ini. Itu untuk kualifikasi kecil selambat-lambatnya 3 tahun dia harus sudah menerapkan. Kualifikasi menengah dan spesialis selambat-lambatnya 2 tahun. Kalau spesialis besar selambat-lambatnya 1 tahun. Itu kalau dia melampirkan surat pernyataannya itu. Kemudian berupa dokumen SMAP.
Nah, ini yang lagi kemarin juga ramai dibahas. Iya. Nah, dokumen SMAP ini adalah dokumen buatan badan usaha sendiri. Tetapi tetap harus mencakup meliputi klausul-klausul sesuai dengan ketentuan di ISO sendiri kan gitu kan. Di ISO 37001 tahun 2016. Tetap harus mengikuti standarnya itu. Walaupun dokumen ini dibuat sendiri oleh perusahaan. Nah, yang satu lagi adalah berupa ISO sendiri. Nah, ISO 37001 2016. Cuman ini kan biayanya mahal. Iya. Banyak. Tapi kalau untuk kualifikasi besar memang ya mau nggak mau harus ngurus ISO ini karena sekalian juga untuk lelang biasanya diminta gitu ya. Ada kemungkinan relaksasi mungkin beli. Belum mendengar untuk relaksasinya. Berarti harus tetap ini harus dilalui ini tahap ini sebab ini. Kemudian ini memang mungkin bagi asosiasi ya pendirinya suatu yang mengembirakan karena dalam SK Dirjen 144 ini juga sudah disebutkan bahwa data keanggotaan asosiasi itu menjadi persyaratan juga. Wajib melampirkan KTA asosiasi artinya ya tentunya asosiasi yang terdaftar di LPJK. Nah, itu wajib permohonan itu melampirkan itu. Sedikit tadi saya ulas kembali terkait persyaratan ini, mungkin yang belum saya sampaikan dari 6 itu adalah ada tambahan juga ini bahwa data penjualan tahunan tadi ini juga harus sudah diintegrasikan atau sudah diinput di dalam ada namanya aplikasi simpan. Nah, itu ya aplikasi simpan. Jadi pengalamannya harus sudah diinput di situ, baru nanti bisa dipergunakan untuk mengurus SBU. Nah, demikian juga terkait peralatan konstruksi tadi juga ada aplikasinya. Jadi banyak sekali aplikasi ini sekarang. Jadi badan usaha kadang bingung aplikasinya. Jadi ada itu tadi verifikasi juga ya, verifikasi bahwa data yang disampaikan itu adalah benar-benar jadi aplikasi untuk peralatan ini itu adalah SIMPK namanya. Sistem Informasi Manajemen Peralatan Konstruksi. Nah itu yang terkait SIMPK. Jadi peralatan-peralatan yang dimiliki oleh badan usaha ini harus diinput di situ. Nah, ini juga untuk lelang pun sekarang kan sudah diterapkan ya per 2025 ini sama dengan simpan tadi. Jadi badan usaha kalau mau lelang itu harus sudah punya pengalaman yang terinput di simpan tadi. Demikian juga peralatan yang terinput di SIMPK. Mungkin itu persyaratan untuk mungkin lebih jelasnya sebenarnya semua ini juga sudah kita sajikan kita sajikan di website kita yaitu di lsbujatim.id. LSBU Jatim kecil semua ya. Betul. .id. Iya betul. Ya kalau penulisan website udah besar dia. Itu website resmi dari GKP Jatim. Betul. Nah di situ nanti masuk ke menu layanan sertifikasi. Nah kemudian akan ada submenu ruang lingkup. Nah di situ ada ruang lingkup nanti cari KBLI-nya apa. Misalnya saya KBLI-nya jalan. Ya udah. Cari yang jalan, kode KBLI-nya itu cari jalan, nanti klik detail, nah itu akan muncul syaratnya apa saja lengkap dari sisi pengalamannya bagaimana, kemampuan keuangannya tadi apa, berapa, tenaga kerjanya syaratnya apa aja, jenjang berapa, subklasifikasi apa, kemudian peralatannya apa aja yang bisa dipakai, kemudian terkait juga itu 4 yang pokok itu sudah diatur di situ kan gitu kan, disebutkan di situ. Nah, jadi mungkin dari para viewer nanti bisa dicek kembali untuk mengunjungi website resmi dari GKP Jatim yaitu lsbujatim.id. Ya betul. Di situ ada penjelasannya, syaratnya lengkap ada di situ karena waktunya nggak cukup kalau saya jelaskan semua karena masing-masing KBLI syaratnya beda-beda. Nah. Kemudian berikutnya mungkin kita lanjutkan ke prosesnya Pak. Alur pengurusan tadi. Proses bisnisnya. Nah ini memang cukup panjang kalau kita lihat ya. Cukup panjang yang mana pertama kali begitu badan usaha sudah mengupload permohonannya, mensubmit melalui portal perizinan yang terintegrasi dengan WSS itu akan masuk namanya ke dashboard LSBU sesuai dengan pilihan LSBU-nya. Nah sehingga nanti pada saat pengajuan SBU tolong pastikan kalau memang pilihan SBU-nya itu di PT Gamana Krida Bakti Jatim. Nah itu memang kami itu karena baru berdiri adanya di urutan yang di bawah sedikit, nomor 2 dari bawah sekarang kita.
Dulu kita paling bawah, sekarang sudah ada yang lebih baru dari kita, lebih baru lagi. jadi nomor 2 dari bawah. Nah itu tinggal diklik, nanti dipilih itu. Nah itu setelah nanti di submit melalui portal itu akan masuk ke dashboard LSBU. Nah sehingga dari LSBU, tugas LSBU akan menunjuk namanya TTP yang pertama. TTP adalah tim tinjauan permohonan. Nah tugasnya apa? Tim tinjauan ini adalah melakukan ngecek kelengkapan permohonan. Nah yang dicek tadi kelengkapan 6 persyaratan ini, Pak. 6 persyaratan tadi, di atas tadi ya. Data penjualan tahunan, kemampuan keuangan, tenaga kerja, peralatan, SMAP dan KT asosiasi itu dicek ada apa tidak, itu pertama ya. Kemudian dilakukanlah verifikasi. Nah di verifikasi ini kan dicari ya, ada nggak klausul-klausul ketentuan yang dipersyaratkan. Misalnya kalau di neraca ada nggak ekuitasnya kan gitu kan. Kalau ada berarti dia sudah terverifikasi. Betul. Nah setelah itu baru dilakukan validasi. Nah validasi ini barulah dicek dengan peraturan persyaratan kan gitu kan. Nah, kalau misalnya validasi nilainya berapa ekuitasnya, dia minta 1 KBLI 350 juta berarti valid kan, memenuhi berarti kan itu kan. Nah itu kemudian setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh TTP tadi, ini selanjutnya akan keluarlah kalau misalnya TTP menyatakan dokumen ini lengkap dan sesuai kan itu ya, valid. Valid itu akan badan usaha akan dapat email dan WA juga bahwa permohonannya telah dinilai sesuai. Dan diminta untuk menandatangani perjanjian sertifikasi. Emailnya berisi perjanjian sertifikasi, di mana badan usaha harus ngeklik setuju. Kalau memang dia setuju kan itu kan. Begitu diklik setuju, badan usaha akan langsung mendapatkan tagihan. Tagihan untuk pembayaran. Tagihan untuk pembayaran sertifikasi. Karena kan nanti ada biaya SBU ini prosesnya ada biayanya juga. Ada biaya. Itu untuk bayar tagihannya. Begitu nanti dibayar oleh badan usaha, sistem udah langsung connect. Nah, dia akan berubah posisinya untuk dilakukan penunjukan abu. Gitu. Nah, abu ini tugasnya apa? Abu atau asesor badan usaha tadi kan dilakukan verifikasi validasi kelengkapan ada tidak oleh TTP. Abu ini tugasnya melakukan penilaian namanya. Penilaian kesesuaian persyaratan tadi. Nah, sekarang abulah yang menentukan penjualan tahunannya ini sesuai apa tidak, terpenuhi nggak ketentuan-ketentuan tadi. Demikian juga kemampuan keuangan, ketersediaan TKK-nya misalnya, ini syaratnya jenjang 8 PJT-nya, tapi yang dilampirkan adalah jenjang 6. Nah, berarti tidak sesuai kan gitu kan. Berarti bisa jadi ini abu ini mengkoreksi atas verifikasi yang dilakukan oleh TTP tadi ya. Betul, jadi berbeda. TTP kan sebenarnya memverifikasi dan validasi. Kalau abu melakukan penilaiannya. Nah, penilaiannya gitu loh. Ini kalau persyaratan tadi sudah sesuai, benar-benar sesuai persyaratan pada. Betul, ya. Nah, di situ sudah dilakukan penilaian kesesuaian. Nah, selanjutnya apabila abu ini memang juga menyatakan bahwa ini sudah sesuai, dia akan memberikan namanya rekomendasi. Nah, rekomendasi ini akan diteruskan kepada pemutus. Nah, di sini pemutus juga akan melakukan kembali namanya tinjauan hasil penilaian kesesuaian oleh abu tadi, itu dilakukan tinjauan kembali oleh pemutus. Direview lagi apa yang direkomendasikan, apa yang direkomendasikan oleh abu tadi. Nah, siapa tahu pas abunya pas verifikasi pas kondisi kurang fit atau hilaf kan kemungkinan itu. Nah, mungkin pas ngantuk juga bisa kelewat kan. Nah, di sini kalau misalnya memang pemutus merasa ada yang kembali tidak sesuai, maka dia akan istilahnya mengembalikan lagi ke abu. Ditolak keputusan. Ditolak. Setelah melakukan tinjauan ini dia melakukan keputusan. Ditolak apa diterima. Kalau yang sudah lengkap diterima. Nah, begitu diterima, tinggal selanjutnya adalah proses penerbitan SBU-nya. Nah, begitu SBU sudah diterbitkan, maka badan usaha juga akan dapat informasi email dan kemudian bisa mendownload SBU tersebut melalui OSS tadi. Kalau ini beli kalau memang persyaratan dan istilahnya tadi proses alur yang sedemikian panjang, kalau menurut kami, pandangan kami, kira-kira dengan di PT GKB ini ada muncul
berapa hari jadi. Oh iya. Ada waktu yang betul. ditawarkan. Jadi apa namanya, kalau ketentuan di apa namanya itu tadi di SK Dirjen, sebenarnya LSBU selambat-lambatnya memproses permohonan itu adalah 15 hari. 15 hari. Itu ketentuannya. Tetapi kami membuat SOP sendiri dalam rangka meningkatkan pelayanan ya. Itu kami menargetkan waktu 2 hari. 2 hari jadi. 2 hari, ya betul. Jadi sehari di tim tinjauan tadi, karena yang lebih detail ya. Begitu sudah sehari, nanti lanjut kepada begitu langsung dibayar oleh badan usaha. Besoknya langsung ditunjuk abu langsung pemutus sampai nerbitin, itu kita kasih waktu sehari aja. Jadi begitu viewer, 2 hari jadi. Asalkan lengkap benar-benar lengkap sesuai dengan yang diminta tadi ya persyaratannya. Ya betul. Ini suatu langkah yang sangat besar menurut kami. 2 hari jadi. Terus kalau lihat proses rumit yang sedemikian rupa itu pasti ada biaya yang muncul ya. Betul. Kira-kira biayanya sampai seberapa mahalkah, atau kalau dari jargonnya kan mudah, murah, cepat. Mungkin bisa ada harga-harga yang murah ya. Baik, mungkin ini sekaligus mengulas ini ya jargon kami. Mungkin sambil diminum beli biar sambil mengulas ini ya. Kering. Ngomong terus tadi. Sambil kita mengulas moto kami juga jargon itu bahwa mudah dan cepat. Sambil mengulas hal tersebut terkait dengan biaya ini. Nah, bahwa biaya ini memang kami adalah mengacu kepada ketetapan surat keputusan menteri. Itu berarti sudah peraturan ya. Betul, peraturan. Standar. Betul, standar sebenarnya. Tarif ini baik SBU demikian juga mungkin SKK ya kan sama ya. Itu ditetapkan oleh menteri melalui surat keputusan menteri nomor 713 tahun 2022. Berarti nggak bisa kita terlalu tinggi atau terlalu murah. Betul, sudah ada. Ya, nah itu tarifnya kalau untuk kualifikasi kecil itu adalah 315.000 per KBLI ya. Nah, kalau ngambil berapa tinggal dikalikan. Kalau yang menengah dan spesialisnya juga ini spesialis yang khusus ya, artinya tadi yang saya sampaikan yang syarat asetnya 75 juta, itu tarifnya adalah sama 2.257.500. Kok pecahan gitu ya? Nah, ini tidak tahu juga hitungannya Pak Menteri seperti apa gitu. Pak Menteri yang ada 500-nya gitu. Betul. Kemudian berikutnya untuk spesialis yang adalah yang asetnya tadi harus 5M itu tarifnya 7.560.000. Ini cukup tinggi ya. Nah, ini apa namanya per KBLI semua ini. Iya, ini per KBLI. Jadi kalau ngambil berapa KBLI tinggal dikalikan aja. Nah, dan hanya untuk informasi aja karena kita kan tidak memproses kualifikasi besar ya. Tapi tarif kualifikasi besar itu adalah sebesar 9.450.000. Nah, ini juga tinggi kan itu. Tapi kan, ini jatahnya ya, tugasnya GKP pusat. Iya, kita tidak diberi kewenangan untuk proses kualifikasi besar. Iya, betul. Nah itu pun biaya ini pun kita terbuka, kita tampilkan di laman website kita tadi sama. Jadi di lsbu.jatim.id layanan sertifikasi, kemudian ada biaya sertifikasi. Di situ juga bisa dilihat tarifnya ini. Nah dari tarif ini nanti akan ada tambahan 5.000 untuk admin. Harga ini sama ya antara yang ber-KTA, KPNSI atau dengan sama. Jadi sama. Standar, ya? Sama semua, kita tidak membedakan tadi yang saya sampaikan. Itu pun juga bisa diakses di LSBU Jatim tadi. Betul. Ya. Dilihat. Karena kita kan berusaha terbuka ya. Artinya kita price list-nya ketetapan itu kita sesuai dengan ketentuan menteri. Jadi seperti itu. Terus mungkin kan selayaknya suatu badan usaha mungkin untuk menyemangati perkembangan badan usaha itu khususnya PT GKP Jatim ini pasti punya semacam kayak moto atau semboyan yang biar semangat, biar kinerjanya tambah meningkat dari hari ke hari. Ada mungkin ini. Ada, dan karena itu memang harus ada gitu di dalam suatu kami itu suatu sistem manajemen mutu
Untuk tadi jadi penyemangat kami, tadi ya. Betul. Moto kami ya seperti tadi yang disampaikan di awal terkait skema bagaimana proses SBU murah, mudah, cepat di SBU IKB Jatim ya. Itu moto kami, murah, mudah, cepat gitu loh. Nah ini mungkin tinggal berikutnya murahnya di mana gitu ya pertanyaannya. Karena tadi tarifnya kan ditetapkan menteri sama betul kan seluruh SBU kan itu kan. Nah murahnya di sini kami maksudkan adalah ya murah kalau memang nanti diurus sendiri kan itu ya. Diurus sendiri ya yang dibayarkan pasti ya sesuai tarif itu. Terus mungkin lokasinya kan sudah semakin mendekati kan ke badan usaha. Ya kalau lokasi ngurus ke Jakarta sana kan ya kalau lokasi sih mungkin nggak mempengaruhi Cak. Karena semua kan sekarang online semua ya. Nah itu ya jarak sekarang udah nggak mempengaruhi. Iya. Nah itu ya jadi yang itu aja apa namanya tadi murahnya itu di mana? Nah itu tadi yang saya sampaikan kalau kita berbicara karena sama tarif ini ditetapkan menteri, kita menyatakan murah karena kita anggap apabila diajukan sendiri oleh badan usaha dan umumnya informasi berita ini kan di beberapa LSBU ini kan biayanya dibilang tinggi gitu ya. Memang ya saya sendiri belum melihat langsung gitu loh. Nah sehingga kita nyatakan bahwa kita ini murah karena kita juga sampaikan di website kita itu terbuka kan ininya informasi biayanya itu gitu. Nah kemudian berikutnya kita mudah. Mudah ini pun maksud kami adalah sebenarnya ini mudah bagi badan usaha yang memang benar-benar dia ini adalah pelaku usaha yang sebenarnya yang benar gitu. Karena kan ya ini juga rumor, mungkin boleh bilang rumor atau memang banyak ya di lapangan realitas sebelumnya bahwa banyak badan-badan usahanya hanya berupa bendera-bendera saja kan itu ya. Bendera-bendera saja. Iya betul. Jadi dia tidak punya tenaga kerja, hanya punya satu lembar kertas itu aja. Nah, tapi dia bisa mengikuti proses. Bahkan dia sendiri kadang nggak tahu apa kerjanya itu apa. Betul. Nah itu bidang kerjanya seperti apa. Nah itu udah. Kalau bagi pelaku usaha seperti itu pasti dia akan kesulitan. Iya, tutup dengan sendirinya nanti. Nah sehingga mudah ini bagi yang memang profesional gitu loh. Jadi karena syarat-syarat tadi, jadi harus punya tenaga kerja, punya alat, punya pengalaman, punya lain-lain dia pasti harus. Jadi sebenarnya ini semacam screening dari pemerintah ya. Betul. Untuk pelaku usaha khususnya di bidang jasa konstruksi salah satunya biar bener-bener orang yang valid di bidangnya gitu betul. Ya. Nah, itu sebenarnya salah satu tujuannya. Karena kemarin-kemarin itu juga infonya kan lelang ini kan hancur-hancuran ya, banyaknya penawaran kan karena banyak yang menawarkan, banyak pelaku usaha artinya kan ya. Dengan ditertibkan yang benar-benar profesional lah yang nanti akan bertahan kan gitu. Soalnya nawarnya berdasarkan ilmu ekonomi, bukan ilmu teknik. Iya, ya itu mungkin ya. Kemudian moto kami berikutnya kan cepat ya. Cepat. Nah, cepatnya ini dalam artian juga ada syaratnya. Tentunya dokumennya harus lengkap dan sesuai tadi gitu. Itu bisa cepat. Mungkin minta sejam 2 jam kalau boleh, kalau diperbolehkan itu bisa kalau memang dia itu dokumennya lengkap dan ini kan itu. Tapi kami sudah membuat standar tadi ya. Standar kami itu adalah 2 hari tadi. Bisa lebih cepat mungkin juga kalau memang tahapan proses tadi bisa tidak terpenuhi dalam hari yang sama. Kuncinya itu cepatnya. Nah, itulah kemudian semboyan kami itu kan tas patas. Tas nih yang pertama ini adalah totalitas. Nah, kemudian tas berikutnya adalah berkualitas dan patas itulah tanpa batas maksud kami ya. Nah sehingga maksud semboyan kami ini kami untuk menyemangati kami ingin memberikan pelayanan dengan totalitas pelayanan yang berkualitas ini tanpa batas ini tadi kita tidak membeda-bedakan, tidak membatasi, hanya boleh anggota pensi, nah tidak membatasi seperti itu. Waktunya juga tidak terbatas ya kadang. 12 betul. malam harus menverifikasi. Iya betul. Nah itulah kami minta kepada memang pelaksana kami untuk tetap selama ada waktu luang di luar jam kerja pun tetap tolong dibantu. Nah dalam rangka ini untuk apa namanya peningkatan pelayanan tadi ya. Betul. Biar benar-benar. Iya. Kalau gitu mungkin ada tips atau triks biar pelaku usaha atau badan usaha ini tidak merasa ribet, tidak mudah, tidak murah, tidak cepat dan bikin puyeng. Biar tidak sampai muncul image semacam itu, apa tips dan triknya pengajuan SBU itu? Baik Cak, ini mungkin dari pengalaman saya sendiri ya. Saya kan memang mulainya dari bawah ya, dari dulu istilahnya pelaksana ini yang melakukan set verifikasi saya dari tahun 2004
tahun 2000 ya, itu sertifikasi pertama kali nih proses SBU sudah mengikuti, sehingga dari pengalaman ini dengan model seperti sekarang proses SBU ini menggunakan sistem biar bisa tercapai tadi ya. Proses SBU murah, cepat dan murah, mudah dan cepat itu. Maka kita harus mengetahui yang sekarang kita pingin misalnya mengajukan suatu SBU, kita harus tentukan dulu, Cak. Jadi masih banyak yang bertanya katanya, Cak, Pak, saya mau ngurus SBU, berapa ya biaya dan syaratnya? Nah, langsung seperti itu, Cak. Artinya dia belum paham ya. Karena sekarang ini melihat dirinya sendiri dulu. Karena sekarang ini syarat per KBLI ini beda-beda gitu. Nah, itu yang saya maksudkan itu seperti itu. Sehingga tipsnya kurang lebih adalah pertama itu tentukan dulu mau ngambil ini KBLI apa gitu. Keinginan kita itu apa? Misalnya berusaha di bidang apa? Ya, betul. Misalnya saya ingin mengambil jalan, Pak. Nah, udah ngambil jalan, ya berikutnya itu tadi cari tahu kemudian persyaratannya gitu. Syaratnya, nah ini apa aja, itu bisa dibuka tadi kan itu ya. Bisa dibuka di laman website kami. Nah, cari tahu di sana. Oh, ternyata kalau ngambil jalan syaratnya ini. Kemudian juga tadi ditentukan kualifikasinya apa, kecil, menengah, apa besar. Karena juga mempengaruhi. Oh, kalau kecil boleh tidak melampirkan pengalaman. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya, kalau menengah harus melampirkan pengalaman minimalnya sekian. Atau berikutnya juga besar. Oh, saya harus punya pengalaman sekian ternyata. Saya punya apa enggak kan itu kan, bisa ngukur kan akhirnya ya. Nah, kalau memang sudah enggak mungkin, ya udah jangan maksa untuk ngambil kualifikasi tersebut. Nah, itu kan. Nah, sehingga setelah tahu persyaratan-persyaratannya ini, nah barulah penuhi persyaratan tadi. Nah, tadi yang saya sampaikan. Kita bisa enggak memenuhi ini, kalau enggak bisa jangan dipaksakan. Nah, itu. Terus kemudian kalau sudah dipenuhi persyaratannya, mengajukan permohonan, kemudian permohonan ini dipantau. Mengapa harus dipantau? Karena informasi ini disampaikan langsung melalui email dan WA badan usaha. Nah, jadi kalau emailnya tidak dibuka-buka, tidak tahu ada misalnya ternyata sudah seminggu 2 minggu yang lalu ada informasi bahwa datanya kurang lengkap. Jadi kan menjadi lama kan gitu, Cak. Nah, ini yang saya maksud kemudian. Berikutnya kalau memang sudah dipantau prosesnya tersebut, nanti kan berikutnya kalau memang dari persyaratan tadi ada hal-hal yang kurang jelas gitu ya, itu boleh konsulkan, tanyakan ke kami, ke LSBU boleh. Gitu. Nanti kami bantu bantu gitu loh untuk menjelaskan. Juga bila perlu juga misalnya ada yang bantu caranya itu bagaimana cara membuka SIMPK, membuka simpan, masuk ke WSS kan itu kan. Itu kami siap membantu. Nah, itu inilah yang kami maksudkan tadi kaitannya dengan mengapa kami sampaikan prosesnya itu bisa mudah dan cepat gitu. Selama ini tadi gitu lah. Ini yang harus dipahami. Kalau ini sudah nggak paham ya udah pasti prosesnya lama sekali gitu. Jangan dibilang lama sekali malah. Misalnya nggak tahu mau ngambil KBLI apa, email informasi tidak pernah dipantau. Nah, ya sudah. Dan mungkin juga diuruskan oleh orang lain, malah diserahkan orang lain. Nah, biayanya bisa menjadi dua kali kerja ya. Mungkin dari sana tanya dulu ke orangnya dulu baru. Nah, itu sehingga kan biayanya pun akan menjadi membengkak kan gitu. Nah, itu mungkin ini tips dari kalau kami teknis untuk membantu atau memandunya tadi. Kalau yang saya tahu karena saya juga anggota KPNSI, kemudian kalau badan usaha yang daerah bisa mengarah ke BPC masing-masing ya, baru nanti bisa BPC-nya mohon bantuan dari GKP Jatim. Tapi kalau asosiasi yang lain atau apakah harus datang ke sini atau ada teknis semacam apa untuk membantu dan memandu tadi? Oh iya, jadi kalau terkait itu betul tadi itu, Cak. Jadi kita juga kan memberdayakan cabang kita cabang-cabang kita, admin cabang struktural kita. Jenjang-jenjangnya biar betul. Tetap bisa. Iya, jadi memang anggota ini interaksinya langsung kepada admin yang di cabang. Karena mereka juga merupakan bagian dari SBU sebagai tim tinjauan permohonan tadi. Betul. Sehingga mereka juga bisa gitu loh memberikan penjelasan tersebut. Kalau ada yang kurang jelas gitu. Kalau asosiasi lain juga demikian, bisa langsung komunikasi, entah mau datang langsung ke kantor ataupun mau via telepon kan gitu kan, WA juga bisa. Jadi bagi para viewer, kalau memang
ada kesulitan tentang pengurusan SBU ini ya, bagi anggota Gapensi bisa menghubungi ke BPC masing-masing ya, admin di BPC masing-masing. Untuk viewer yang mungkin bukan anggota Gapensi bisa langsung ke kantor LSBU GKB Jatim yang ada di BPD Jatim Gayung Sari sini ya. Iya, betul. Oke. Pertanyaan terakhir Beli, ini mungkin terkait dengan produktivitas dari atau jumlah produksi dari GKB Jatim itu sendiri. Kita tahu juga kan masih baru seumur jagung ini, tapi mungkin sudah ada produksi yang patut dibanggakan, mungkin jumlahnya sudah banyak atau gimana? Iya. Jadi gini Cak, istilahnya kalau target kita, kalau kita memang memproyeksikan target kita tinggi sebenarnya ya. Betul. Tinggi dalam artian di tahun 2025 ini khususnya. Nah, itu memang target kita tinggi. Mengapa tinggi gitu loh. Jadi kita melihat bahwa kemarin permohonan sebelum kita punya LSBU ya, LSBU GKB Jatim belum ada, itu kita kan ngurus ke LSBU pusat. Itu selama tahun 2022 sampai 2023 itu telah terbit kurang lebih hampir 9 ribuan KBLI ya. 9 ribuan KBLI. Nah, sehingga kalau kita lihat masa berlaku SBU kan 3 tahun. Nah, ini harus sebentar Beli. Ini mungkin untuk viewer karena ini tadi saya ada pertanyaan terakhir. Bagi yang ada pertanyaan atau ada yang perlu disampaikan, monggo diketik di Zoom-nya. Nanti setelah ini kita akan bahas mungkin 1-2 pertanyaan. Kalau memang masih ada kekurangan keterjelasannya, bisa langsung hubungi ke kantor seperti yang disampaikan tadi ya. Betul itu. Monggo lanjut Beli. Iya, jadi prediksi kita di tahun 2025 ini adalah banyak badan usaha yang sudah melakukan perpanjangan waktunya kan, sehingga target kita menjadi tinggi kan. Nah, jadi kalau kita lihat memang sampai saat ini sejak kita beroperasi di tanggal 6 November 11 November 6 November kita witness 11 November 2024 sampai dengan di bulan April ini, akhir April ini memang produktivitas kita ya baru sekitar yang kita terbitkan tuh ada sekitar 586 KBLI. Betul. 586 KBLI dari kurang lebih 746 KBLI yang masuk permohonannya. Nah, dari situ artinya ada masih dokumen-dokumen yang tidak lengkap kurang lebih 80-an gitu. Betul. Nah, itu mungkin yang sudah kita produksi untuk ini. Gitu. Terima kasih atas wawasan dari Beli Wayan. Mungkin kita lihat sedikit ada pertanyaan. Ada. Pak Hadi, ketua Gapensi Jatim, ada yang perlu disampaikan. Monggo Pak Hadi. Bisa didengar suara kami? Bisa diambil tadi. Sudah? Terdengar suaranya Pak Hadi? Monggo langsung disampaikan. Oke, monggo. Ya, terima kasih. Kak JJ dengar suara kami? Sudah Pak, terima bagus. Ya, terima kasih. Narasumber Beli Wayan. Ada pertanyaan dari saya terkait dengan perusahaan yang masa SBU-nya untuk perpanjangan. Ya. Untuk syaratnya apa ya? Pertanyaannya. Kata nomor titik. Monggo Pak yang backgroundnya supaya di mute dulu. Pak Yudit mungkin itu suaranya kayaknya. Lumajang. Halo? Sudah monggo Pak Hadi dilanjut. Ya.
Itu yang pertama, Nggih. terkait dengan bagaimana teman-teman yang perusahaan atau SBU-nya sudah melakukan perpanjangan, bukan yang baru ya. Itu satu persyaratannya. Yang kedua, seperti kita ketahui bahwa pintu masuk untuk ngurusi SBU itu adalah dari SKK. Nah, bagaimana Beliwayan sebagai Direktur SBU bisa mengantisipasi seandainya ada teman-teman yang membutuhkan SKK. Iya. Demikian yang bisa saya tanyakan. Terima kasih dan sukses selalu untuk Pak GJ dan narasumber. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Adi. Jadi gitu Beli, monggo bisa langsung dikonfirmasikan. Baik, terima kasih Pak Adi. Mungkin pertanyaannya terkait dengan persyaratan untuk perpanjangan SBU itu sebenarnya sama saja, Cak. Iya. Jadi perpanjangan SBU sama saja, data-datanya yaitu meliputi data penjualan tahunan, kemudian data kemampuan keuangan tadi, data ketersediaan tenaga kerja, kemudian data peralatan konstruksi, data penerapan SMAP, dan data keanggotaan asosiasi, KTA asosiasi. Sama saja sebenarnya. Bedanya adalah kalau permohonan baru ini masih bisa menggunakan relaksasi, khususnya relaksasi yang ada di Permen 8 ya. Contohnya terkait dengan peralatan. Peralatan masih bisa, kalau permohonan baru ya, dia masih bisa menggunakan surat pernyataan selama tamatnya 30 hari tadi. Bisa, tidak harus sudah punya peralatan yang terdaftar di SMPK. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan data penerapan SMAP. Kalau baru masih juga boleh menggunakan pernyataan tadi. Kalau kecil selama tamatnya 3 tahun, menengah 2 tahun, besar 1 tahun kan itu kan. Nah itu kemudian terkait tenaga kerjanya. Nah untuk yang baru bisa menggunakan tenaga kerja relaksasi bahwa PJSKBU-nya masih bisa menggunakan jenjang 3 atau jenjang 4. Nah itu bisa masih kalau baru. Tapi kalau sudah perpanjangan betul. Harus yang minimal jenjang 5. Nah itu dah berikutnya kalau yang perpanjangan ini bedanya tadi kan yang baru ya. Yang baru. Masih bisa relaksasi. Kalau yang perpanjangan ini tidak bisa lagi. Jadi peralatannya harus sudah mempunyai peralatan yang terdata di SMPK. Nah, datanya harus sudah terinput, harus sudah punya ID peralatan. Nah itu kemudian kalau yang terkait dengan penerapan SMAP-nya, dia ini wajib harus sudah memiliki minimal dokumen SMAP. Sudah nggak bisa lagi menggunakan pernyataan tadi. Jadi bisa menggunakan dokumen SMAP. Kemudian ISO-nya sendiri 37001 tahun 2016 itu atau satu lagi sebenarnya pajak KPK. Nah itu syaratnya. Kemudian masalah TKK tadi sudah nggak bisa menggunakan jenjang 4 lagi. 34 dan udah boleh. Ya harus sudah jenjang 5 minimal. Nah itu aja sebenarnya perbedaannya gitu. Gitu. Nah kemudian yang pertanyaan yang nomor 2 terkait dengan SKK. SKK ini merupakan pintu masuknya kan maksudnya. Iya, syarat awal soalnya ini. Iya. Cuman tadi mungkin mohon maaf nih saya belum jelas yang dimaksud oleh Pak Adi. Yang ditanyakan tadi apanya, Cak? Mungkin Cak. Mungkin kalau saya lihat ada kesinergian, artinya kan sebagai SKK ini sebagai syarat awal. Artinya karena kita dalam naungan yang sama ya, mungkin apakah ada saran jalur khusus ke situ atau gimana? Iya. Jadi gini, Cak, memang kalau terkait SKK ini memang kalau misalnya kami ya di bawah itu ada mungkin yang mengurus SKK, mengurus SKK itu kan biasanya langsung diarahkan untuk ke Gatensi, artinya gitu ke teman kita di Gatensi kan itu kan. Nah itu mungkin tinggal naik satu rantai ke atas. Ya, diarahkan ke Gatensi sudah untuk kalau memang ada yang bertanya pengurusan SKK. Cuman memang kan kalau pembatasan penggunaan SKK memang tidak bisa masalahnya kan, artinya kan begitu misalnya nanti ada permohonan yang masuk kemudian dia menggunakan SKK yang bukan diterbitkan oleh LSP kita Gatensi kan, nah ini kan milik kita ya, Gatensi ya juga yang punya kan itu kan, ini tidak boleh ditolak memang. Tidak boleh ditolak. Ya.
Tetapi memang kalau memang ada yang menanyakan terkait dengan SKK, memang sudah kita arahkan ke Gatensi juga. Jadi seperti itu. Jadi kita harapkan bisa bersinergi. Bila perlu juga mungkin seperti wacana sebelumnya, memang kita perlu mungkin suatu pembahasan khusus lagi dengan Gapensi maupun Gatensi ya, terkait dengan masalah ini. Gitu. Bagaimana proses, karena kita ketahui bahwa anggota ini kan pinginnya yang praktis, yang simpel. Biasanya dipasarkan, pokoknya saya pingin semua. Betul. Bila perlu ada juga terkadang kan yang permohonan itu dia tidak punya tenaga, pingin ini. Nah ini kapasitas saya bukan selaku Direktur SBU ya, artinya selaku secara aturan kan memandangnya secara global ya. Apapun yang mengajukan kita tidak boleh menolak karena memang sudah kewajiban kita secara aturan semacam itu. Iya, tetapi memang kita kalau misalkan ada yang bertanya atau mungkin membutuhkan saran, ya tinggal disarankan. Iya, jadi sebenarnya justru yang lebih dekat ini dengan anggota kita adalah para admin kita di cabang. Nah, jadi tinggal sebenarnya admin kita ini memang yang harus kita inikan lagi. Artinya apa? Interaksi langsung badan usaha dengan sebenarnya kan lebih dekat dan langsung ke cabang kan umumnya untuk koordinasinya ini sebenarnya yang lebih banyak gitu loh. Jadi kalau yang datang langsung ke kita, nah itu mungkin hanya beberapa saja kan gitu. Betul. Ini mungkin kayaknya pokok bahasan kita ini sangat-sangat menyentuh ke para viewer terutama anggota kita. Buktinya setelah kita panjang lebar semacam ini ternyata masih banyak respon yang ingin bertanya, yang menyampaikan pertanyaan lebih tertulis maupun yang mungkin karena keterbatasan waktu kita kasih satu pertanyaan lagi atau bagaimana? Ya 2 itu nggak apa-apa. 2 dua. Kita kasih 2 pertanyaan yang langsung bertanya ya. J. Tadi BPJ Lumajang. Monggo. Kita dengar. Pak, sore Pak. Pak Eko Pak Wayan dari Gapensi Lumajang. Iya Pak. Monggo, sudah terdengar suaranya. Oke, siap. Pak Wayan, kemarin kita coba itu dari salah satu anggota, kebetulan beliaunya tuh pindah ke kita dari asosiasi Gapetnas. Kalau asosiasinya Garjub, LSD-nya itu Gapetnas. Terus kita coba di perubahan Pak Wayan ya, di perubahan itu kita masukkan untuk asosiasinya itu Gapensi, untuk LSB-nya Gapetnas itu tidak ada Pak Wayan. Di portalnya itu tidak ada, sehingga kita tidak bisa melanjutkan permohonan perubahannya Pak Wayan. Mungkin ada saran atau solusi dari Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan. Sudah paham Pak Wayan? Kayak soalnya kurang kurang jelas ya nih. Maksudnya bisa diulang mungkin Pak Eko. Ya, begini Pak Wayan ya. Kemarin kita upload halo? Monggo. Ya, terus kita juga perubahan di portal OSS-nya. Kita masukkan sesuai data yang kita dapat. Nah, pada portalnya yang terbitan pertama LSB-nya adalah Gapetnas. Kita merubah asosiasinya saja. Jadi asosiasinya kita ganti Gapensi, portalnya tetap di Gapetnas. Tapi sayangnya untuk di portalnya itu tidak ada, portal Gapetnas itu tidak ada. Sehingga kita tidak bisa melanjutkan perubahan untuk anggota kita ini, Pak. Untuk anggota kita yang baru pindah dari Gapetnas itu, Pak. Begitu, Pak Wayan. Iya. Sudah paham kayaknya ada ini permasalahan digitalisasi di portalnya. Ya jadi mungkin gini yang maksudnya yang saya ingin tanya dulu Pak. Ini dia sebenarnya status SBU-nya ini masih berlamakah ataukah masih sudah mau perpanjangan? Masih berlaku lama? Mungkin nggak salah 4 bulan lagi.
masih berlaku 4 bulan lagi. Kalau masih berlaku 4 bulan Pak ya, kalau saran saya sih sekalian perpanjangan aja. Nah, jadi gini Pak. Berarti langsung. Iya, karena istilahnya Ya. maksudnya ini tujuannya apa Pak? Hanya merubah asosiasinya saja gitu loh. Betul, kita berubah dulu karena nanti pada bulan keempatnya kita pengajuannya itu kita ikutkan juga perubahan TKK-nya plus PJT dan PJSK-nya begitu lah. Nggak, maksud saya gini, kalian perpanjangan gitu. nggak maksud saya gini tadi, karena ya memang dia LSBU Gapaitas kan pasti nggak muncul ya, karena memang dia kategori kena sanksi, tidak muncul. Yang saya maksudkan tuh gini Pak, urgennya mengapa hanya merubah asosiasi saja apa gitu loh Pak. Kan kalau menurut saya itu tidak ada urgensinya. Oh begini Pak, kita masuk kalau di portalnya perubahan itu kan untuk perubahan data pertama itu kan asosiasi dan LSBU-nya. Yang kedua kan kita ke TKK-nya, ke SNAP-nya itu tenaga kerjanya juga diganti. Jadi kita nggak bisa berlanjut ke step berikutnya gitu. Intinya artinya gini, Bapak ingin melakukan penggantian PJT gitu ya? Ya PJT. Nah itu dah maksud saya Pak. Kalau melihat, kalau memang ada apa namanya diperlukan, memang harus diganti PJT-nya gitu ya. Mungkin ada sangkaan, ada komplain dari badan usaha lain gitu ya, atau mungkin PJT-nya mengundurkan diri. Itu saran saya sekalian perpanjangan aja ajukan Pak. Iya Pak. Kalau perpanjangannya nanti kita bisa langsung lakukan di kamarnya kita, jadi lah ya? Bisa, langsung bisa Pak. Jadi makanya kita tadi ajukan perpanjangan, kan masuk PBUMku, menu perpanjangan. Nah kemudian ajukan perpanjangannya. Nah nanti begitu sudah connect portal, pilihan LSBU-nya pilih rubah ke LSBU Gamana Krida Bakti Jatim Pak. Ya jadi seperti itu. Iya, siap. Tadi kan nggak nunggu perubahan dulu. Iya, karena gini Pak, karena perpanjangan juga sebenarnya ada aturannya kan, ketentuannya selamat-lamatnya 3 bulan malah Pak. 3 bulan sebelum berakhirnya masa SBU, sebenarnya SBU itu udah harus diperpanjang gitu. Ini kan masih 4 bulan aja. Jadi sebulan lagi baru ngurus gitu ya. Nggak apa-apa, boleh sebenarnya sudah langsung diajukan perpanjangan aja. Sekalian penggantian tenaganya. Iya, sekalian mau dicoba dokumen snapnya itu Pak. Itu dimasukkan cuma 200 lembar itu Pak, atau mungkin ada saran-saran dari semua Pak. Iya. Semua dokumen ya sudah persyaratan. Iya. Ya, siap Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan. Selanjutnya ada satu lagi aja Pak Wayan ya. Ya. Yang ya. Jadi mungkin ya ini tadi ya, karena mungkin keterbatasan waktu kita buka satu lagi Pak Emir Musa. Ya, perkenalkan saya Emir Musa dari JV Koryas. Ini pertanyaan saya mungkin agak teknis ya. Ini terkait pemenuhan peralatan. Nah ceritanya JV kami itu dalam masa perpanjangan SBU. Nah kalau perpanjangan SBU otomatis untuk pemenuhan peralatan udah nggak bisa pakai surat pernyataan untuk pemenuhan peralatan ya. Iya, betul. Jadi kita itu melakukan pendaftaran SIM PK. Nah masalahnya di SIM PK itu kan ada 2. SIM PK itu untuk SDMK, itu untuk yang material, dan SDPK. Nah kita itu daftar dua-duanya, tapi emailnya itu berbeda. Jadi yang email utama kita yang nyangkut di OSS dan di pendaftaran LSBU itu yang di SDMK, sedangkan yang dipakai kan akun SDPK yang peralatan ya, yang di SIM PK itu. Nah, apakah dengan perbedaan email itu nanti ada pengaruhnya, tidak terbaca untuk peralatannya, tahu bagaimana? Jadi itu saja yang saya tanyakan sih, karena menyangkut peralatan. Terima kasih. Baik, kalau hal tersebut sih tidak ada pengaruhnya Mas. Masalah email tidak ada pengaruh. Yang penting NIB-nya sudah sesuai ya, karena pengunciannya SIMPK dengan badan usaha ini di NIB-nya sepertinya. Jadi selama NIB-nya yang terinput sudah sesuai pada sistem untuk peralatan konstruksinya tersebut,
itu nggak ada masalah walaupun emailnya berbeda. Yang penting sudah mendapatkan ID peralatan, kemudian NIB-nya yang diinput sudah benar, sudah tidak ada permasalahan. Oke. J. Sudah terjawab mungkin. J. Sudah terjawab. Terima kasih J. J. Dengan pertanyaan Pak Emir Musa, ada lagi satu? Nggak mungkin, silakan. Yang di chat, yang singkat-singkat itu jawabannya. Yang di chat boleh. aja. Itu ada pertanyaan ya. Kalau perusahaan baru langsung ambil kualifikasi menengah apa boleh? Nah, kalau ketentuannya sebenarnya sekarang tidak ada ini Pak. Selama bisa memenuhi persyaratan, ngambil besar pun boleh langsung. Selama bisa memenuhi persyaratan ya. Termasuk kemampuan keuangan dan sebagainya khususnya kan di pengalaman. Iya, pengalaman juga. Sekarang kalau misalnya baru berdiri kemarin atau bulan lalu, apa ya mungkin punya pengalaman. Iya, pengalaman masih kosong. Kalau pengalamannya misalnya pengalaman swasta juga nggak mungkin karena dia baru berdiri sebulan yang lalu kan gitu kan, logikanya itu. Kalau ketentuannya tidak ada yang mengatur itu. Selama bisa memenuhi persyaratan dari sisi pengalaman, kemampuan keuangan, terus yang 6 persyaratan tadi itu bisa dipenuhi, bisa langsung. Tapi yang tersignifikan mungkin ya dari pengalaman tadi ya, karena logikanya kalau baru berdiri kan belum punya pengalaman. Iya. Nah itu, itu yang kayaknya yang susah dipenuhi masalah pengalaman. Iya. Pengalaman kayaknya susah dipenuhi. Tadi ini maaf Cak, tadi saya melihat juga ada satu pertanyaan ya menanyakan terkait bahwa kalau misalnya yang mengurus SBU ini berasal dari asosiasi lain ya, apakah harus membayar KTA pensi? Pertanyaan gitu. Nah, kalau terkait itu sih sebenarnya tidak ada keharusan ya, karena tadi saya sampaikan LSBU ini dia harus melayani seluruh permohonan yang masuk ke LSBU tersebut, tidak melihat asosiasinya. Tapi jauh akan lebih baik apabila bergabung sekalian di pensi kan gitu kan. Nah kan gitu, jadi bisa lebih mendapatkan pelayanan nantinya kan gitu kan. Dari pensinya bukan LSBU-nya, jadi berbeda. Dari pensi kan juga ada pelayanan-pelayanan lainnya kan gitu ya. Nah itu misalnya pelayanan anggota yang lainnya itu bisa didapatkan juga kan gitu kan. Kalau bisa bergabung di pensi. Setidaknya kalau kita satu rumah itu kan lebih nyaman daripada orang yang di luar rumah. Iya, betul. Kurang lebihnya semacam itu analoginya ya. Mungkin itu Pak Bliwayan. Terima kasih atas wawasannya. Bagi viewer, nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan yang masih dipendam, bisa disampaikan nanti lewat jalur yang tadi diinformasikan sama Bliwayan tadi, atau mungkin dari Bliwayan ada yang disampaikan saran dan ya sedikit mungkin untuk mengakhiri sebagai penutup ya. Tadi sebagaimana tema kita bahwa proses SBU yang murah, mudah dan cepat. Nah, bagaimana kalau saran dan ini saya sih biar mendapatkan proses yang murah, mudah dan cepat ini sebaiknya ajukan sendiri. Itu mungkin ajukan sendiri permohonannya. Kemudian tadi yang tip dan trik tadi saya sampaikan ya, lakukan hal tersebut coba. Dan yang berikutnya adalah kalau mengajukan permohonan SBU ini sebisa mungkin ajukan melalui LSBU PT Gamana Krida Bakti Jatim. Nah, nanti di sini biar kami memang bisa memantau, istilahnya apa, membantu juga kan proses permohonan tersebut. Mungkin itu Cak yang sebagai untuk apa closing statement saya. Terima kasih. Jadi tadi kalau memang bisa satu rumah, kenapa tidak kita harus di luar orang di luar rumah masuk sini, mungkin nanti jadi dua tahap pekerjaan agak sedikit lebih rumit. Mungkin lebih baik kalau memang bergabung dengan kita. Terima kasih Bliwayan, penjelasan panjang lebar ini kami rasa seperti setitik cahaya di dalam kebingungan, kegelapan kita menghadapi aturan yang semakin detail menurut saya. Kalau kita mengesampingkan nama semakin rumit ya, ini semakin detail karena memang yaitu tadi pemerintah mungkin harapannya adalah memverifikasi atau men-screening yang benar-benar profesional, orang-orang yang benar-benar profesional di bidangnya lah yang bekerja di jasa konstruksi kita ini. Terima kasih untuk
kali ini semoga apa yang kita perbincangkan kali ini membawa manfaat bagi para viewer, anggota Kitab Gapensi dan mungkin anggota asosiasi yang lain yang berkenan untuk bergabung di PT LSBU PT Gama Negeri Dapakti dalam pengurusan SBU-nya. Terima kasih. Atensi saya untuk beli wayan, aplaus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Oh ya, sebelum kita foto bersama dulu untuk absensi. Kalau nggak gitu nanti nggak dapat poin. Ya, kita lupa. Monggo diaktifkan dulu kameranya. Kameranya diaktifkan. Lumayan nanti untuk kita perpanjangan SKK akan dapat poin. Sebentar. Nggak perlu pakai make up lagi, Pak. Difoto dulu. Sebentar, masih dapat 2 scene. Sambut. Ya, terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua, viewer. Nantikan podcast kita berikutnya 2 minggu ke depan dengan pokok bahasan yang lebih menarik tentunya, dengan keterkaitan dengan jabatan kerja yang kita punya di LSP Gatensi Karya Konstruksi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Walaupun agak ada berdate Ngopi dulu. Iya. Ya. Pak, ini nggak tahu aku. Siapa Anda? Mia. Iya. Oh, Loh. masih Kok kentut? Masih nih Pak Wayan deh lagi. Loh,